Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1227. Junia berkata, nanti ke depannya kalau Bram menyukai seorang wanita, kamu harus memperkenalkannya padaku. Aku penasaran, wanita seperti apa yang bisa menaklukkan Bram. Reiki mencondongkan diri mendekat ke telinga Junia, mencium pipi wanita itu dan berkata dengan suara rendah, mulai sekarang, kamu juga bagian dari keluarga Ardaba. Kalau Kak Bram menyukai seorang wanita, kita pasti akan segera tahu. Junia menyenggolnya dan berkata, para orang tua ada di sini. Masih lagi menciumnya. Tidak peduli seberapa berani dirinya, Junia terlalu malu untuk mencium Reiki di depan orang tua. Mereka akan semakin bahagia melihat kita semakin mesra. Junia dengan cepat melihat ke arah para orang tua yang sedang mendiskusikan tanggal pertunangan dan sama sekali tidak memperhatikan mereka. Ayo, kita jalan-jalan keluar, saran Junia. Itu yang paling Reiki inginkan. Ma, Reiki dan aku jalan-jalan keluar, ujar Junia pada ibunya, lalu menarik Reiki dan keluar rumah. Lautan bunga di depan pintu itu masih ada. Ternyata masih ada lampu yang berkedip-kedip di malam hari. Reiki yang memasang lampu warna-warni di bunganya, sehingga ketika hari gelap dan listrik dinyalakan, lampu-lampu itu akan menyala dengan sangat indah. Lampu jalan di pintu masuk rumah keluarga Santoso juga menyala. Melihat ada banyak mobil mewah yang diparkir di sana, Junia berkata kepada pria di sampingnya, aku ingin mencari pria yang sederajat denganku. Aku akan menjadi wanita yang hanya perlu menagih uang sewa di masa depan, yang nggak perlu bekerja tapi tetap punya duit. Aku nggak pernah bermimpi untuk menikah denganmu. Aku juga punya banyak rumah dan bangunan pertokoan. Uang akan terdepresiasi kalau ditaruh di bank. Kami semua selalu menginvestasikannya. Kamu tetap bisa jadi ibu kos di masa depan. Kalau rumah-rumah dan bangunan pertokoan milikku itu disewakan ke orang, uang sewanya nanti kamu yang kumpulkan. Uangnya bisa kamu pakai sesuka hatimu. Kalau nggak mau dipakai, kamu bisa menggunakannya untuk membeli tanah lagi, membangun rumah, dan menyewakannya. Gunakan uangnya untuk menghasilkan uang lagi. Junia berkata, sekarang, modal untuk membeli tanah dan membangun rumah sangatlah tinggi. Waktu baru merdeka, tanah di sini diambil alih kembali. Waktu orang-orang kaya membangun rumah, modalnya nggak banyak. Sekarang, uang sewa sudah semakin tinggi, jadi mereka sangat untung. Generasi mereka juga merasakan betapa cepatnya harga sewa rumah naik. Naiknya secepat roket. Investasi rumah memang nggak mudah sekarang. Kamu, Olivia sama Amelia bukannya juga lagi investasi. Kalau kamu mendapat bayaran uang sewa, langsung diinvestasikan. Lakukan saja apa yang kamu inginkan, nggak perlu takut rugi. Aku akan mendukungmu di belakang. Hati Junia berbunga-bunga. Reiki juga mengatakan hal yang dikatakan Stefan pada Olivia padanya. Dia tidak takut apabila ada pria seperti ini yang melindungi dan mendukungnya di belakang. Dia akan melakukan apapun yang dia mau dengan tenang dan berani. Junia bersandar di bahu Reiki dan berkata, Reiki, apa aku pernah bilang padamu, aku mencintaimu. Sepertinya pernah mengatakannya, tapi sepertinya juga belum pernah. Kalaupun aku pernah mendengarnya, aku juga masih mau mendengar kamu bilang kamu mencintaiku. Junia tertawa, aku mencintaimu. Reiki berhenti, menarik Junia ke dalam pelukannya, memandangnya dengan tatapan seperti orang lapar, dan rasanya ingin sekali menelan istrinya itu utuh-utuh. Kata-katanya yang mengatakan, aku juga mencintaimu, menghilang di dalam mulut Junia. Foto dan video yang dimasukkan Junia ke media sosial dilihat oleh teman-teman seperti Olivia dan Amelia. Olivia sudah tahu kalau Reiki akan melamar Junia. Dia memberikan selamat pada temannya itu di siangnya, dia baru saja membicarakannya dengan Junia, kapan bisa datang ke pesta pernikahan Junia dan Reiki. Malamnya, Reiki melamar Junia. Olivia, yang sedang menjaga toko sendirian, sangat senang dan bahagia untuk temannya. Dia jadi teringat akan dirinya dan Stefan. Mereka berdua langsung mengurus buku nikah waktu itu. Stefan tidak melamarnya. Pria itu masih belum membalas pesannya sampai sekarang. Entah benaran sedang sibuk, atau lagi cemburu. Bab 1228. Olivia tidak bisa menahan diri dan akhirnya menelepon Stefan. Teleponnya masuk, tapi Stefan tidak menjawab. Olivia berhenti menelepon dan bergumam pada diri sendiri, benar-benar cemburu. Dia meletakkan ponselnya di meja kasir. Setelah berdiam sejenak, dia mengeluarkan alat kerajinannya, dan mulai membuat kerajinan lagi,
karena sedang tidak ada kerjaan. Tidak sampai 2 menit kemudian, satu buket bunga tiba-tiba diantarkan ke hadapannya. Olivia mendongak dan menatap indah Stefan. Kenapa kamu nggak menjawab telepon atau membalas pesanku? Olivia berhenti mengerjakan kerajinannya, mengambil buket bunga itu dan mengomel pada suaminya. Stefan menatapnya dalam-dalam dan berkata, aku kan sudah datang ke sini, jadi aku nggak perlu menjawab telepon lagi. Aku sibuk siang tadi, jadi aku pulang kerja lebih awal malam ini. Melihat Olivia telah selesai membuat kerajinan pot pohon keberuntungan, dia mengambilnya dan mengamatinya. Bukannya sudah mempekerjakan orang sekarang. Jangan bekerja sendirian sampai kelelahan, dan harus hati-hati jangan sampai tanganmu terluka. Stefan meletakkan pot pohon keberuntungan itu dan mengangkat tangan Olivia yang pernah terluka waktu itu. Lukanya sudah lama sembuh, tapi masih ada bekas. Dia menyentuh bekas luka itu dengan ekspresi sedih di wajahnya. Karena Olivia terluka waktu itu karena dirinya. Buket ini sangat segar. Olivia tidak ingin Stefan menyalahkan diri sendiri lagi, jadi dia menarik tangannya dan mengganti topik pembicaraan. Mawar di semua toko bunga di Mambera habis dibeli Reiki, ya. Reiki melamar Junia, menggunakan begitu banyak mawar sehingga Olivia menduga semua mawar di toko-toko bunga habis dibeli olehnya. Aku baru datang ke sini sekarang karena buket bunga ini. Olivia menatapnya dan berkata, jangan bilang kamu sengaja pulang ke rumah untuk mengambil bunga-bunga ini. Stefan mengetuk hidung Olivia yang cantik dengan gemas, mencubit bibir merahnya dengan ringan, dan berkata, salah ngomong. Ralat, rumahku juga rumahmu. Ambilnya di rumah kita. Satu mobil penuh ayam dan bebek yang kamu minta Junia beli waktu itu, masih ingat, kan? Ayam-ayam itu dipelihara di dekat kebun. Mereka banyak menghasilkan telur, jadi mamaku menyuruhku untuk ke sana dan membawa semua telurnya pulang. Dia bilang, telur yang dihasilkan oleh ayam yang dipelihara sendiri. Sangat bergizi. Mamaku juga bilang, dia menyuruh orang untuk membunuh beberapa ekor ayam dan bebek untuk kita, jadi aku disuruh sekaligus membawa semuanya pulang. Jadinya, aku sekaligus menggunting beberapa bunga di kebun selagi di sana. Olivia berkata, aku sendiri sudah lupa. Waktu dia baru pertama kali mengetahui identitas Stefan, suaminya ini tidak memperbolehkannya meninggalkan rumah. Jadi, dia melakukan hal yang agak kekanak-kanakan. Ayam-ayam dan bebek-bebek itu akhirnya dibawa ke kebun dekat villa dan dipelihara di sana. Setelah itu, dia benar-benar sudah melupakan semua ayam dan bebek itu. Mama bilang, ayamnya enak, jadi kamu makan yang banyak. Kita hanya berdua, ditambah nenek cuma bertiga. Kita nggak bisa makan sebanyak itu. Nanti kita kasih beberapa ekor untuk Kak Odelina. Stefan selalu ingat untuk berbagi dengan kakak iparnya setiap memiliki sesuatu yang bagus. Hal ini membuat Olivia merasa sangat berterima kasih. Stefan juga peduli dan hormat pada orang yang pedulikan dan hormat. Reiki melamar Junia. Aku tahu. Stefan menatapnya dan berkata, sayang, kamu iri. Aku juga bisa melamarmu di depan umum. Sudahlah, kita sudah berapa lama bersama. Buku nikah saja sudah lama diurus, masih mau melamarku lagi. Setelah terdiam beberapa saat, Stefan berkata, aku akan mempersiapkan pesta pernikahan kita dengan sepenuh hati. Aku akan membuat semua wanita iri padamu. Aku sudah menjadi wanita yang diirikan dan dibenci oleh orang-orang sekarang. Stefan berjalan mengitari meja kasir, datang di belakang tubuh Olivia, memeluknya, membungkuk dan meniupkan napas hangat ke telinga istrinya itu. Kemudian, dia berkata dengan suara serak dan nada agak pahit, untuk apa Albert pulang ke sini? Apa yang dia katakan padamu? Apa cara dia menatapmu masih penuh cinta? Bab 1229. Olivia menoleh. Bibir hangat Stefan mencium pipinya. Dia meletakkan buket bunga itu, melepaskan kedua tangan Stefan yang memeluknya, berdiri lagi, lalu berbalik badan untuk menghadap suaminya itu. Aku ada tanya, Albert pulang karena Tante Desi sedang nggak enak badan, jadi Albert izin 2 hari. Ditambah weekend 2 hari, total jadi 4 hari. Dia jadi bisa pulang untuk menjenguk ibunya. Dia datang ke toko buku juga karena kebetulan dia lewat. Dia ingin bertemu dengan sepupunya, Junia. Dia bukan datang untuk menemuiku. Junia bilang padaku, waktu Albert mau datang, pria itu ada. Sengaja menelepon Junia dulu untuk menanyakan apa aku lagi di toko. Lalu, setelah memastikan aku nggak lagi di toko, pria itu baru datang. Waktu aku pulang dan bertemu dengannya, dia pas banget sudah mau pergi. Kami bertemu nggak sampai 5 menit.
Pak Suhe dan yang lainnya juga lihat kok dari luar. Benaran nggak ada apa-apa. Mana mungkin pengawalmu nggak melapor padamu kalau nggak ada apa-apa. Olivia mencubit wajah Stefan dengan tidak berdaya. Kamu ini, iya, suka sekali cemburu. Aku sudah bilang dari dulu, aku hanya menganggap Albert sebagai adik. Nggak ada perasaan cinta. Stefan meraih tangan Olivia yang mencubit wajahnya dan menempelkannya ke wajahnya. Dia menatap wanita itu dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, aku hanya nggak suka kamu sudah mengenal Albert selama bertahun-tahun. Kamu sudah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Albert daripada denganku. Dia juga sangat mencintaimu. Lalu, apa yang bisa diperbuat? Aku memang mengenalnya lebih dulu, juga sudah mengenalnya selama lebih dari 10 tahun. Apa waktu bisa diulang kembali? Kalau waktu bisa diulang kembali, aku nggak perlu kenal dengannya, kenal denganmu saja. Kalau suaminya ini lagi cemburu, hal sepele seperti Albert mengenalnya lebih dulu saja bisa. Diungkit. Stefan mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak punya kemampuan untuk memutar kembali waktu. Jika dia memiliki kemampuan itu, dia akan memutar kembali waktu. Dia akan membuat dirinya Olivia sudah saling kenal sejak kecil. Mereka adalah kekasih sejak kecil dan tumbuh bersama. Melihat suaminya masih cemburu, Olivia melembutkan suaranya dan membujuknya, sayang, Albert sudah menyerah. Meskipun aku mengenal Albert lebih dulu dan sudah berteman selama belasan tahun, tapi kamu yang akan menemaniku sampai akhir hayatku. Kalau aku bisa hidup sampai 70 atau 80 tahun, kamu bisa menemaniku selama beberapa dekade. Bukannya itu lebih lama dari Albert? Kita akan hidup lama, kata Stefan. Dia berkata lagi, kamu mudah sekali menyebut nama Albert. Olivia? Iya, aku nggak akan memanggilnya dengan nama Albert ke depannya. Aku akan memanggilnya Pak Albert. Dia terus membujuk suaminya, jangan cemburu lagi. Cobalah untuk nggak bertemu dengannya. Oke, nggak ketemu. Dia jarang berada Mambera, jadi aku juga nggak bisa bertemu dengannya. Mulai sekarang, panggil aku sayang terus. Nggak peduli kapan pun, panggil aku sayang. Stefan jadi semakin menjadi-jadi, meminta Olivia untuk memanggilnya sayang, mulai dari sekarang. Olivia biasanya memanggilnya Stefan atau Pak Stefan. Dia memanggil pria itu, sayang, hanya ketika pria itu sedang marah dan dia harus membujuknya. Oke, aku akan memanggilmu sayang. Stefan berkata, rasanya aneh mendengarmu bilang sayang. Aku masih merasa lebih terbiasa memanggilmu dengan nama depanmu. Olivia tersenyum dan meraih wajah Stefan, lalu mencium wajah pria itu dan memanggil dengan lembut, sayang. Stefan merasa hangat mendengarnya. Beginilah cara seorang istri memanggil suaminya. Melihat wajah Stefan melembut, Olivia menghela napas lega. Akhirnya dia berhasil membujuk pria tukang cemburu ini. Kapan bisa pulang? Bab 1230. Stefan bertanya kepada Olivia. Aku mau antarkan beberapa ekor ayam dan bebek untuk Kak Odelina. Ayo kita pergi sekarang. Kalau mereka pergi terlalu malam, Odelina mungkin sudah tidur. Olivia tidak ingin mengganggu waktu istirahat kakaknya. Olivia menutup pintu toko buku dan naik mobil Stefan. Sedangkan mobilnya dibawa kembali oleh pengawal. Di dalam mobil, Olivia bertanya kepada Stefan, masalah di kebun binatang sudah ada hasil, belum? Benar-benar bukan ulah keluarga Siahaan. Stefan terdiam sejenak, lalu menjawab, seenggaknya bukan ulah Pak Johan. Kalau bukan dia, berarti Bu Sinta. Tanya Olivia. Stefan tidak menyebut nama Sinta. Reiki masih selidiki masalah ini. Untuk saat ini masih belum ada bukti. Tapi kami sudah kunci Bu Sinta. Awalnya Stefan mengira sebenarnya dialah target orang-orang itu. Setelah diselidiki, ternyata bukan dirinya, melainkan Olivia. Olivia hanya punya dendam dengan Sinta dan Giselle. Hal itu yang membuat Stefan dan yang lainnya otomatis mengunci Sinta sebagai orang yang patut dicurigai. Pak Johan dan istrinya sepertinya punya banyak rahasia. Tapi mereka berdua sangat teliti, sangat berhati-hati. Mereka nggak meninggalkan bukti apapun. Bram juga mulai tertarik. Pada mereka berdua, semakin sulit penyelidikannya, Bram justru akan merasa semakin tertarik. Begitu tertarik, dia sendiri yang turun tangan menyelidikinya. Kemungkinan kita harus mengajak Rosalina untuk kerja sama nanti, jadi kita yang di luar kerja sama dengan orang dalam. Dengan begitu, kita baru bisa dapatkan bukti untuk lawan mereka. Olivia memikirkan sifat Rosalina yang selalu acuh tak acuh, dia pun berkata dengan cemas, Rosalina nggak bisa melihat. Bagaimana dia bisa bantu kita dari dalam?
Bagaimanapun, Bu Sinta tetap mama kandungnya. Hubungan Rosalina dan Sinta tidak baik, tapi hal itu tidak mengubah fakta kalau Sinta adalah ibu kandung Rosalina. Stefan terdiam sejenak. Sesaat kemudian, dia baru berkata, kita lihat dulu kemajuan hubungan Kelvin dan Rosalina. Kelvin ingin minta bantuan murid seorang dokter jenius untuk sembuhkan mata Rosalina. Dokter jenius. Olivia merasa sedikit asing ketika mendengar julukan tersebut. Setelah dia masuk ke dunia Stefan, dia baru menyadari ada banyak orang dan hal-hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Benar saja, dunia Olivia terlalu sederhana. Dokter jenius adalah seorang dokter dengan keterampilan medis yang sangat baik. Kami nggak pernah tahu namanya, hanya tahu kalau dia dokter yang punya keterampilan medis yang luar biasa. Tapi dia nggak kerja di rumah sakit manapun, dia juga nggak buka klinik sendiri. Saat ada orang pergi cari dia, ingin diperiksa dia akan periksa pasien itu kalau dia merasa pasien itu cocok sama dia. Kalau nggak cocok, dia nggak akan mau periksa. Pasien yang pernah diperiksa dia pada dasarnya pasti bisa disembuhkan. Jadi orang-orang kasih dia julukan dokter jenius. Kalau nggak salah hitung, dia seharusnya satu generasi dengan nenekku. Sekarang dia sudah tua, mungkin tenaganya juga sudah terbatas. Makanya jarang dengar kabar dia sembuhkan pasien lagi. Tapi dia punya murid hebat yang mewarisi keterampilan medisnya. Murid dokter jenius yang biasa dipanggil Bu Dharma itu juga orang yang hebat. Dalam pertarungan antara keluarga Lambana dan keluarga Herlambang di kota Dawan tahun lalu, Bu Dharma yang selamatkan nyawa kepala keluarga Lambana. Kehadirannya membuat kepala keluarga Herlambang. Seluruh pasukan mereka dimusnahkan oleh polisi kota Dawan. Setelah itu, aku dengar Bu Dharma sepertinya sangat dekat dengan anak ketiga dan keempat keluarga Junaidi. Abis itu nggak ada kabar tentang dia lagi. Saat ini, Kelin atau yang lebih dikenal Bu Dharma belum ikut John, anak keluarga Junaidi, kembali ke kota Aldimo. Tentu saja Stefan dan yang lainnya tidak mendapat kabar tentangnya. Bu Dharma sangat dekat dengan istri Pak Febian, kepala keluarga Lambana, dan Bu Mulan, istri Pak Yose. Pak Febian dan istrinya sedang pergi bulan madu. Kita lihat bisa nggak dapat kabar tentang Bu Dharma dari Bu Mulan. Olivia merasa seperti sedang mendengarkan sebuah cerita. Dia pun bertanya pada Stefan, kamu bilang kamu mau ajak aku jalan-jalan ke kota Aldimo. Kapan kamu mau bawa aku ke sana? Aku ingin kenalan dengan Bu Mulan. Aku dengar beberapa hal tentang dia benar-benar seperti tokoh utama dalam novel, yang buat orang sangat iri padanya. Olivia telah mendengar beberapa hal tentang Mulan dari Stefan dan Amelia. Dia merasa Mulan benar-benar orang yang sangat beruntung. Mulan sangat dicintai oleh keluarga suaminya dan keluarganya sendiri. Bab 1231. Stefan mengulurkan tangan untuk memeluk Olivia, lalu berkata dengan penuh rasa sayang, tunggu aku selesaikan pekerjaan di tanganku dulu. Nanti aku luangkan beberapa hari untuk bawa kamu ke kota Aldimo dan berkunjung ke rumah Pak Yose. Oh ya, Pak Yose ikut nama belakang ibunya, Yahya. Setelah itu, Stefan berbisik di telinga Olivia, sayang, kamu juga seperti tokoh utama dalam novel. Kamu juga buat orang iri sama kamu. Olivia mendorong Stefan menjauh darinya. Setiap kali Stefan berbisik di telinganya, pria itu selalu meniupkan udara panas. Hal itu membuat hati Olivia tergelitik dan ingin menerkam pria itu. Olivia dan Stefan mengantarkan beberapa telur ayam serta ayam dan bebek ke rumah Odelina. Setelah itu, mereka kembali ke Lotus Residence. Bilesti ada di rumah. Dia mengantarkan anjing peliharaan yang Stefan berikan kepada Olivia dulu. Selama ini Bilesti yang merawat hewan peliharaan itu. Jadi Bilesti tinggal lagi di Lotus Residence. Begitu pintu terbuka, Clue langsung berlari ke arah Olivia sambil mengibaskan ekornya. Olivia dibuat kaget. Setelah lebih tenang, dia baru melihat Clue. Kemudian, dia berjongkok dan membelai kepala Clue sambil berkata pada Stefan, kenapa Clue jadi segemuk ini? Stefan tidak suka dengan binatang peliharaan. Dia mengizinkan di rumahnya ada hewan peliharaan karena dia sangat mencintai Olivia. Waktu itu Olivia berkata kalau dia ingin pelihara anjing dan kucing. Stefan pun memberinya Clue dan 2 kucing peliharaan sebagai hadiah. Stefan langsung pergi jauh-jauh ketika melihat Olivia membelai kepala Clue dan Clue terlihat sangat menikmatinya. Seolah-olah dia takut akan ada bulu anjing menempel di tubuhnya. Bilesti rawat mereka dengan baik. Makanya anjing ini jadi semakin gemuk. 2 kucing lainnya juga jadi gemuk. 3 hewan ini sudah jadi seperti 3 babi kecil. Olivia langsung berdiri dan berkata, Clue punya nama,
jangan panggil dia anjing ini anjing itu. Kamu kayak lagi marahi Clue. Stefan mengatupkan bibirnya dan berkata, oke, oke. Clue, bukan anjing ini. Bilesti menyapa keduanya sambil tersenyum. Bilesti, tolong taruh barang-barang ini di kulkas. Stefan menyerahkan ayam kampung yang sudah dipotong dari yang ibunya suruh bawa pulang kepada Bilesti. Bilesti mengambil kantong yang diberikan Stefan dan melihat. Isinya lalu berkata, dan beli ayamnya banyak amat. Bukan aku yang beli, Olive yang beli, yang dipelihara di kebun buah itu loh, Bi. Bilesti langsung tahu apa yang terjadi. Sementara itu, Olivia membawa Clue dan duduk dengan santai di sebelah Stefan. Stefan pun melirik Clue dengan tajam. Anjing itu tidak mengerti sorot mata Stefan, tapi Olivia mengerti. Dia tahu kalau Stefan tidak suka hewan kecil berbulu. Olivia menepuk kepala Clue, lalu membiarkan anjing kecil itu beristirahat. Clue langsung berbalik dan pergi. Nenek masih belum pulang, tanya Olivia. Tadi sore Nyonya ikut dan Ricky ke kota Cianter. Olivia mengedipkan matanya karena kaget. Nenek sudah tua masih saja ikut Ricky melakukan perjalanan bisnis ke luar kota. Kota Cianter. Oh, iya, istri pilihan Sarah untuk Ricky sepertinya berada di kota Cianter, anak pertama Aurora Group kota Cianter. Tanpa bertanya pun Olivia tahu untuk apa sang nenek lakukan dalam perjalanan bisnis ke kota Cianter bersama Ricky. Pasti karena selama ini Ricky masih tidak melakukan apa-apa. Sang nenek sudah tidak bisa duduk diam saja. Oleh karena itu, dia sendiri yang pergi ke sana untuk menciptakan kesempatan bagi Ricky untuk berkenalan dengan Rika. Aditama Group membuka 2 hotel di kota Cianter dan sebuah pusat perbelanjaan besar. Ricky bertanggung jawab atas bisnis makanan dan minuman. Pusat perbelanjaan tidak jauh dari hotel. Jadi pusat perbelanjaan itu merupakan tanggung jawab Ricky juga. Semua hotel milik keluarga Aditama adalah hotel bintang 5. Rika seharusnya pernah pergi ke hotel milik keluarga Aditama. Kalau soal apakah dia pernah bertemu dengan Ricky atau tidak ada yang tahu. Nenek ikut Ricky keluar kota juga nggak kasih tahu kami, kata Olivia. Kalau tahu aku juga bisa ikut ke sana. Sekarang Olivia ingin ikut sang nenek pergi kemana-mana untuk dengar gosip dan menonton pertunjukan seru. Stefan menoleh ke arahnya, lalu mengulurkan tangan dan menyodok dahi Olivia. Setelah itu, dia berkata sambil tertawa, kamu ini sudah kena pengaruh buruk nenek. Nenek nggak kasih pengaruh buruk, kok. Nenek adalah nenek paling baik di dunia, jadi nggak mungkin kasih pengaruh buruk. Bab 1232. Nenek yang selalu menjebak cucunya, tukas Stefan. Olivia membela sang nenek, kapan nenek jebak kamu? Semua yang nenek lakukan juga untuk kebaikan kalian sendiri. Coba kamu katakan dalam hal apa nenek jebak kamu. Usai berkata, Olivia ingin mendorong Stefan dengan tangannya. Namun, Stefan segera meraih pergelangan tangannya dan berkata, Olive, kamu tadi pegang anjing itu, belum cuci tangan. Cepat pergi cuci tangan dulu. Jangan pegang aku dengan tangan yang penuh bulu anjing itu. Aku paling nggak suka dengan bulu. Olivia, B1 Lesti tertawa dan berkata, Non Olive cuci tangan dulu saja. Aku sudah siapkan camilan untuk Non. Abis cuci tangan Non bisa langsung makan. Begitu mendengar ada makanan, Olivia tidak perhitungan lagi dengan rasa jijik suaminya. Dia menarik tangannya dari tangan Stefan, lalu pergi mencuci tangan. Bilesti bikin cemilan apa? Tanya Olivia sambil mencuci tangan. Pokoknya Non Olive pasti suka. Bilesti memberi isyarat agar Clue kembali ke kandangnya. Clue anjing yang sangat pintar. Dia seakan-akan tahu Stefan tidak menyukainya, karena itu dia pun tidak berani berkeliaran di dalam rumah. Dia langsung kembali ke tempatnya dan tidur di sana dengan patuh. Stefan tidak memakan camilan malam. Dia menyalakan TV tapi tidak fokus menonton. Oleh karena itu, dia kembali ke kamarnya untuk mandi. Selesai mandi, dia menunggu istrinya di tempat tidur. Setelah pulang ke rumah, seperti itulah keseharian mereka. 1 malam berlalu. Keesokan harinya, Olivia dan kakaknya akan kembali ke kampung halaman mereka hari ini untuk menandatangani perjanjian baru dengan kakek mereka. Oleh karena itu, makan sepuasnya tidak buka hari ini. Daniel yang telah didesak oleh ibunya berulang kali tapi masih tinggal di rumah Stefan. Dia ingin sarapan di toko Odelina saja. Namun, karena dia bangun kesiangan, dia pun buru-buru mandi dan pergi dengan mobilnya. Alhasil, begitu tiba di makan sepuasnya, dia menemukan toko sedang tutup. Akan tetapi, ada orang berdiri di depan pintu. Daniel kenal orang itu, Yeni. Yeni datang ke sini untuk mencari Odelina,
dia juga ingin mencari sedikit informasi dari Odelina. Ini adalah misi baru yang diberikan oleh perempuan tak dikenal itu padanya. Perempuan itu ingin tahu apakah Stefan dan Aksa telah mendapatkan hasil penyelidikan. Selama 2 hari ini, Yenny juga tidak bisa melalui harinya dengan penuh kegelisahan. Bagaimanapun, ini pertama kalinya dia melakukan hal yang bisa mencelakakan orang lain. Dia merasa sangat bersalah. Akan tetapi, kakak iparnya justru masih tinggal di kota, tidak mau kembali ke rumahnya sendiri. Sela terus mengkritiknya dalam segala hal dan selalu mencari masalah untuk berdebat dengan Yenny. Sela juga membiarkan Aiden si anak nakal itu merusak barang-barang di rumahnya. Hal itu yang membuat Yenny sangat marah sampai dia mengutuk dalam hati semoga Sela sekeluarga ditabrak mobil. Apa yang kamu lakukan di sini? Daniel menghampiri Yenny dan bertanya pada perempuan itu dengan dingin. Pertanyaan Daniel yang tiba-tiba itu membuat Yenny terkejut bukan main. Yenny langsung menoleh ke arah datangnya suara, lalu matanya bertemu dengan mata Daniel yang gelap. Raut wajah Daniel begitu tegas, apalagi bekas luka yang sangat menarik perhatian itu membuat wajahnya tampak bengis. Yenny hanya menatapnya sebentar saja sudah merasa ketakutan. Dia spontan mundur 2 langkah. Aku datang untuk beli sarapan, bohong Yenny dengan terbata-bata. Daniel menatap pintu toko yang tertutup dan bertanya dengan dingin, Odelina mana? Aku nggak tahu. Waktu aku sampai di sini, pintu masih tertutup. Odelina dan anaknya nggak ada di sini. Karyawannya juga nggak masuk kerja. Kalau Odelina nggak buka, untuk apa kamu masih berdiri di sini? Aku pergi sekarang juga, kata Yenny. Usai berkata, Yenny membawa tasnya dan cepat-cepat menjauh dari Daniel. Pria itu terlalu mengerikan. Yenny takut akan mengalami mimpi buruk kalau menatap pria itu terlalu lama. Cerita bersambung.